Gue lagi baca buku tentang gig economy karyanya Marion McGovern. Belum selesai sih, cuma udah lumayan dapat beberapa konsep tentang gig economy. Tapi gue sedikit bahas dulu tentang buku ini dan juga bagaimana cara dia ngebahas tentang gig economy. Kalau kemarin gue bahas soal gig economy itu adalah ketidak ada ikatannya dengan perusahaan tempat kita bekerja itu sebagai karyawan tetap di sana. Di buku ini dia lebih menekankan tentang gig ekonomi itu adalah kita itu bekerja menyelesaikan sebuah task atau pekerjaan dalam durasi waktu tertentu. Meskipun di buku ini nggak menjelaskan lebih lanjut tentang ketidak ada ikatannya sebagai karyawan di sana, tapi ada dijelasin bahwa penyebab perusahaan itu memiliki gig ekonomi itu salah satunya agar tidak memberikan kompensasi. Bukan karena tidak mau ya, karena beberapa perusahaan memang tidak mampu untuk memberikan kompensasi sebagai karyawan tetap di sana. Makanya mereka itu meng-hire semacam orang-orang yang bekerja di gig ekonomi ini. Nah, dalam buku ini mereka itu disebut atau bukan disebut sih, lebih dikategorikan sebagai konsultan namanya. Harapannya di awal sih gue pengen di buku ini itu ngejelasin gig ekonomi secara keseluruhan, dimana dia ngejelasin juga dengan dari sisi freelance juga dari sisi yang lain. Tapi ternyata dia lebih fokus kepada konsultannya atau ya bisa dibilang kontraktornya lah. Yang menarik dari buku ini adalah dia itu pendekatannya itu dari sisi konsultan untuk kebutuhan perusahaan, which is benar-benar korporat banget isinya. Dia ngebahas bagaimana perusahaan itu membutuhkan orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan di perusahaan tersebut tanpa di-hire sebagai karyawan tetap. Alasannya disebutin nih kenapa dia nggak bisa nge-hire. Lalu kira-kira kalau mau hire itu seperti apa. Dan ternyata banyak nih pilihan di gig ekonomi itu. Yang awalnya gue kira cuma konsultan. Lalu kebanyakan konsultan atau kontraktornya yang dibahas di sini asalnya itu dari perusahaan. Lalu dari sisi konsultan yang dibahas di sini juga ternyata bukan konsultan individu ya. Dia ngebahasnya konsultan dalam bentuk korporat juga. Jadi hubungan di sini adalah korporat dengan korporat. Jadi perusahaan konsultan ini dia itu nge-hire orang-orang yang memiliki talent yang dibutuhkan oleh perusahaan lain, kemudian dipekerjakan di sana. Dan ternyata bentuknya itu lumayan banyak. Ada yang sistemnya itu kayak human resource-nya gitu. Ada yang sistemnya itu kayak platform based, lalu ada juga yang sifatnya benar-benar kayak project based consultant, kayak IT solution gitulah. Meskipun dia ngebahas utamanya di sini adalah hubungan antar korporat, tapi dia juga ada ngebahas tentang konsultan individu. Cuma memang belum nyampe di situ sih gue bacanya, baru setengahnya lah. Tapi setengahnya aja udah ngebahas korporat semua gitu. Jadi lumayan mumet juga gue pas ngelihat beberapa istilahnya juga. Oke, gue rasa itu aja sih, karena gue baca bukunya juga belum habis ya, dan gue bakal lanjutin mungkin beberapa hari lagi karena ada beberapa konten dan juga pekerjaan yang harus gue selesaikan dulu. Tapi gue rasa bisa dalam waktu dekat ini sih. So stay tune ya teman-teman untuk lanjutannya, dan ditunggu lagi untuk pembahasan yang lainnya, karena gue rasa untuk gig ekonomi ini gue bakalan cari referensi dari buku yang lain. Oke, gue rasa itu aja sih. Thank you semuanya.